biji jagung dengan air selama 10-15 menit. Hal ini dilakukan untuk memisahkan kualitas biji yang baik dan biji yang buruk. Selanjutnya, siapkan wadah, lalu berikan label pada setiap wadah atau gelas dengan format terbuka 1, terbuka 2, terbuka 3, tertutup 1, dan tertutup 2. Selanjutnya, basahkan semua kapas dengan air pada setiap wadahnya. Lalu masukkan 7 biji jagung pada setiap wadah tersebut. Selanjutnya, gelas dengan format tertutup 1 dan tertutup 2 harus ditutup dengan plastik yang direkatkan dengan karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mengenai perkembangan dan pertumbuhan pecahan biji. Pertumbuhan merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang diartikan sebagai proses tambahan biomasa atau untungan yang bersifat tetap dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan sebelumnya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan adalah air. Tanpa air yang cukup, proses-proses ini tidak dapat berlangsung dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, kelebihan air dapat menyebabkan akar membusuk dan mengganggu keseimbangan nutrisi yang juga menghambat pertumbuhan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada ujian ini adalah 1. Apakah ketersediaan air dapat mempengaruhi pertumbuhan jagung? 2. Berapa lama kapas dapat mempertahankan kelembapan untuk mendukung pertumbuhan tanaman jagung? 3. Apakah tanaman jagung dapat tumbuh optimal tanpa penyiraman terus-menerus? 3. Selanjutnya juga penelitian. Penelitian dari penelitian kami adalah 1. Mengamati pertumbuhan jagung yang diletakkan pada tempat dengan pasokan air yang cukup dan yang tidak mendapat pasokan air. 2. Menentukan durasi napas dalam mempertahankan kelembapan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman jagung. 3. Menganalisis apakah jagung dapat tumbuh secara optimal tanpa penyiraman terus-menerus serta memberikan rekomendasi mengenai penggunaan kapas sebagai media tanam alternatif yang efisien dalam penggunaan air. Dalam percambahan jagung ini pada hari pertama, setelah melewati proses perendaman, biji dipastikan layak dan hidup. Dan pada kelima wadah tersebut belum mulai berkecambah. Lalu pada hari kedua, biji-biji tersebut juga belum mulai berkecambah, belum tumbuh daun dan batang, tapi sudah mulai tumbuh pada beberapa biji. Ukuran batang masih sangat pendek, kotilon sudah tumbuh akar terlihat mempunyai bulu-bulu halus. Lalu pada hari ketiga, rata-rata panjang kecambah setelah hari itu pada terbuka 1 ada 2 cm, terbuka 2 ada 1,5 cm, terbuka 3 itu ada 1 cm, tertutup 1 itu 2 cm, tertutup 2 itu 2,5 cm. Dan pada hari ketiga ini belum tumbuh daun, batang sudah mulai tumbuh pada 2 biji, hanya saja dengan ukuran yang masih pendek. Kotilon sudah tumbuh akar bahkan sudah bercabang kecil dan memencar ke media tanam. Selanjutnya pada hari keempat, daun sudah mulai tumbuh tapi masih dalam keadaan kuntup. Batang terlihat segar dan menjulang ke atas. Kotilon sudah berakar dengan akar sudah mulai berkecambang. Rata-rata panjang kecambah setelah 4 hari pada terbuka 1 itu 7,5 cm, terbuka kedua itu 9 cm, terbuka 3 itu 10 cm, tertutup 1 itu 9 cm, tertutup kedua itu 12 cm. Selanjutnya pada hari kelima. Pada hari kelima rata-rata panjang kecambah yaitu pada terbuka 1 12,5 cm, terbuka 2 15 cm, terbuka 3 14 cm, terbuka 3 14 cm, tertutup 1 9 cm, tertutup 2 12 cm. Nah, untuk jumlah kecambah yang hidup di setelah 5 hari itu ada terbuka 1 ada 7 biji, terbuka 2 ada 5 biji, terbuka 3 ada 3 biji, tertutup 1 ada 5 biji, tertutup 2 ada 2 biji. Setelah 5 hari sudah muncul daun dan daun sudah mulai mekar. Ada juga yang masih menguncung. Batangnya memanjang tinggi ke atas dan sedikit bertambah tebal. Kotiledonnya sudah bertumbuh akar sudah memiliki cabang-cabang kecil dan sudah mulai memanjang dan memencar ke media kapas. Lalu setelah hari ke-6 dapat disimpulkan bahwa gelas yang terbuka dan tertutup, gelas terbuka itu lebih pendek daripada gelas yang tertutup. Dah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh ibunya. Yang pertama, berdasarkan perangkat percobaan tentukan variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel tekannya. Jawabannya, variabel dalam percobaan. Pertama, variabel kontrol, jenis media tanam. Media kapas harus sama untuk semua tanaman agar percobaan konsisten. Yang kedua, jenis benih jagung yang digunakan harus identik di semua kelompok. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan seperti suhu dan cahaya harus dijaga konstan jika percobaan dilakukan di ruang yang sama. Yang keempat, ada kondisi media kapas. Pastikan kapas memiliki kondisi yang sama, misalnya kekenyalan atau ketebalan kapas di semua wadah. Variabel bebas, ketersediaan air dari kapas. Variabel bebas yang diuji adalah ketersediaan air yang dihasilkan dari kapas. Anda mungkin mematikan tanaman yang ditanam di kapas yang sudah lama atau lebih baru, yang mempengaruhi ketersediaan air dan tidak melakukan penyiraman tambahan. Variabel terikannya, pertumbuhan jagung diukur dalam hal jenis tanaman, jumlah daun, atau ukuran keseluruhan tanaman jagung. Untuk pertanyaan kedua, apakah selama masa percobaan Anda menemukan variabel kontrol ganggunya? Jika ada, jelaskan. Jawabannya, variabel ganggunya yaitu kualitas media kapas. Jika kapas berbeda dalam tingkat kelembapan atau kepadatan, ini dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman. Kondisi lingkungan, variasi dalam suhu, kelembapan udara, atau pergerakan selama periode pertumbuhan dapat mempengaruhi hasil. Ketersediaan air alami dalam kapas. Kemampuan kapas untuk menyimpan dan menyediakan air secara merata kepada tanaman mungkin bervariasi.
jangkauan kelembapan kapas. Pastikan bahwa kapas yang bersama wadah memiliki kelembapan awal yang sama sebelum memulai percobaan dan catat bagaimana kapas menyerap dan mempertahankan kelembapan selama waktu percobaan. Itulah rekomendasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.